Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Pagi Pak. Perkenalkan nama saya Pampilus Sanipati dengan nomor induk mahasiswa 2001 07 0074. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN kelas C semester 1. Di sini saya mau membawakan materi tentang pengantar ilmu hukum, dosen pengasuh Ibu Beriana Doko. Kita langsung saja membahas materi kita pada hari ini dengan topik pembidangan ilmu pengetahuan hukum. Nah, anak-anak, yang pertama yang perlu kita bahaskan di sini yaitu tentang kodifikasi hukum. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang dihukum menurut keyakinan dan tradisi, namun ditaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita tahu tentang kodifikasi hukum, sekarang kita harus mengetahui tentang contoh kodifikasi hukum. Di sini ada dua contoh di negara, yaitu negara Eropa dengan Indonesia. Di negara Indonesia, menurut Corpus Iuris Civilis yang diusulkan oleh Kaisar, seperti contoh di Eropa, menurut Corpus Iuris Civilis mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justianus dari Kerajaan Romawi. Yang kami contoh yang ada di Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang diterapkan pada 1 Mei 1848. Yang kedua, tentang Undang-Undang Hukum Dagang yang diterapkan pada 1 Mei 1848. Ya baik, kita masuk ke bagian berikut, yaitu tentang macam-macam pembagian hukum. Kita baik, yang berikut kita masuk ke pada pembagian kedua, yaitu tentang macam-macam pembagian hukum. Iya. Pada bagian kedua kita bahas tentang macam-macam pembagian hukum. Pembagian hukum diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama tentang pembagian hukum menurut atas pembagiannya. Pembagian hukum menurut atas pembagiannya. Yang pertama, menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum terikat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada bagian ketiga, kita mengetahui pembagian hukum menurut atas pembagiannya. Di sini dapat membagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menurut sumbernya. Menurut sumbernya
dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentang hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini tentunya tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua, hukum kebiasaan atau adat. Hukum ini terletak di dalam peraturan kebiasaan atau sudah jadi tradisi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, hukum traktat. Ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara. Yang berikut tentang hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, menurut bentuknya hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tak tertulis yang dikodifikasikan. Pada bagian kedua, kita membahas tentang macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, pembagian hukum menurut atas pembagiannya. Yang perlu diketahui di sini anak-anak, macam-macam pembagian hukum di revisi. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang berada di negara Indonesia. Tentunya permasalahan ini berkaitan dengan hukum. Negara Indonesia merupakan negara satu kesatuan yang berpedoman pada suatu hukum. Negara Indonesia ini memiliki berbagai macam keberagaman suku bangsa, etnis atau golongan-golongan tertentu. Tentu saja keberagaman suku bangsa ini dapat menimbulkan konflik, ya berupa perbedaan pendapat atau lain sebagainya. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita tidak boleh terkecoh pada keadaan yang seperti itu. Kita harus menuju pada tekad kita sendiri, yaitu sebagaimana kita sebagai mahasiswa, kita harus menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat kita, sehingga kita tidak terancam dengan hal-hal seperti ini. Baik, mungkin saja ini saja materi dari Bapak untuk hari ini. Tentu saja kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya baik, satu kesempatan diberikan. Di sini saya mau ingin bertanya bahwa tolong Bapak jelaskan salah satu contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, khususnya di negara Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Waktu saya langsung kembalikan. Ya. Baik, terima kasih atas anak partisipasi Bella yang sudah bertanya. Di sini sebelum saya memberikan contoh, saya menjelaskan sedikit tentang pengertian hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Pengertian hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tak tertulis yaitu hukum menurut kebiasaan atau tradisi, namun wajib ditaati menurut peraturan perundangan berlaku. Nah, jadi contoh tentang hukum yang tertulis yaitu tentang hukum
merupakan hukum dagang. Sedangkan hukum yang tak tertulis yaitu hukum adat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kali berikut. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.